Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Majidin Gunawan dengan NIM 1204500044 dari Prodi Sains Data. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang telah saya buat, yaitu mengenai bangun datar dan momentum. Untuk memulai program, kita ketikkan include iStream, include string using namespace std dan int main pertama-tama. Lalu kita ketikkan cout di mana digunakan untuk output data untuk ditampilkan saat compile field. Di sini saya sudah menuliskan nama saya dan name dan kelas. Dan di sini ada fungsi ndl. Ndl fungsinya adalah untuk mengakhiri suatu program. Selanjutnya di sini ada fungsi do. Di sini fungsinya sebagai program perulangan. Setelah itu kita ketik count, kita ketik count pilihan Anda, ada 1, 2 dan 3 di sini untuk ditampilkan pada output data. Di sini ada pilihan 1 yaitu momentum. Kemudian kita masukkan rumus momentum. Lalu kita deklarasikan if else di sini. If else di sini fungsinya adalah fungsi percabangan. Fungsi chain di sini sebagai input. Selanjutnya pilihan kedua yaitu menghitung nilai massa. Lalu kita masukkan rumusnya, nilai massa dan setelah itu ada pilihan ketiga yaitu menghitung nilai kecepatan. Selanjutnya masukkan nilai rumus kecepatan. Lalu jika kita memasukkan pilihan selain 3 ini, maka program akan menampilkan output error. Masukkan 1 atau 3. Kegunaan program ini adalah untuk mempermudah pekerjaan kita dalam menghitung rumus fisika dasar dalam menghitung dan mencari nilai pada momentum. Selanjutnya kita akan menjalankan program tersebut. Pertama kita akan mengecek pilihan pertama, masukkan massa M, kita masukkan 10, V nya kita masukkan 5. Iya, jika ingin melakukan perulangan ketik iya. Iya, saya ingin melakukan perulangan. Lalu pilihan kedua, menghitung massa, masukkan P-nya 15, 20 ya. Ketiga, maaf salah. Ketiga, masukkan nilai P 10, 7 ya, 4. Dan menampilkan error. Lalu lanjut program kedua. Untuk memulai program, kita ketik include iStream string dan using namespace std dan int main. Selanjutnya kita ketik out di mana digunakan untuk output data untuk ditampilkan saat compile. Di sini ada pemrograman do sebagai pemrograman perulangan. Di sini ada fungsi chain sebagai input data. Kemudian ada double
Double berfungsi menyatakan bilangan pecahan atau real. Di sini saya ambil sisi dan hasil. Setelah itu ketik cout pilihan Anda 1 sampai 3. Hasil 3 dan 4, maaf. Pilihan ke-1 yaitu menghitung luas persegi. Untuk mencari luas nilai persegi, kemudian masukkan rumus luas persegi. Deklarasikan if else. Selanjutnya pilihan kedua yaitu menghitung luas persegi panjang, kemudian masukkan rumusnya juga. Lalu ada pilihan ketiga, luas jajar genjang, masukkan rumusnya. Jika kita menginputkan selain pilihan yang disediakan 1 sampai 4, maka program akan menampilkan error. Dan untuk mengakhiri program kita ketik indl. Kegunaan program ini adalah untuk mempermudah kerja kita dalam menghitung rumus matematika dasar dalam menghitung bangun datar. Kita langsung run aja. Kita pilih pilihan 1. Masukkan sisi 10. Apakah Anda ingin melakukan perulangan? Iya. 2. Kita masukkan 15, lebar 10. Perulangan iya. Pilihan ketiga, jajar genjang, masukkan alas kita masukkan 20, tingginya 10. Perulangan iya. 4, keluar. Sekarang kita masuk ke bagian flowchart. Pertama-tama di sini ada start, di mana menu program ini digunakan untuk kita mulai program yang akan kita jalankan. Kemudian di sini saya menggunakan declare. Declare di sini fungsinya sebagai untuk mendefinisikan variabel yang akan kita gunakan. Di sini saya membuat konsep variabel string pilihan dan ulang. Kemudian ada cout output. Cout sebagai output untuk menampilkan output yang kita tampilkan pada program. Di sini saya membuat output tentang data diri saya, ya ada nama, name, dan kelas. Lalu tab silat di sini ada bulatan di sini yang bisa disebut konektor yang berfungsi sebagai menghubungkan dan menyederhanakan suatu simbol dengan garis dalam satu halaman. Kemudian ada juga panah yang biasa kita sebut flow direction atau simbol arus yang berfungsi sebagai penghubung. Selanjutnya di sini saya memasukkan beberapa output. Yang pertama ada output luas persegi, lalu luas persegi panjang, luas jajar genjang, dan output keluar. Dan kemudian saya masukkan input sebagai pendeklarasian. Selanjutnya ada real array dan real hasil. Selanjutnya di sini kita akan masuk pada pilihan pertama, yaitu menghitung luas persegi panjang. Kemudian di sini kita akan diminta memasukkan sisi persegi panjang. Sisi persegi panjang sendiri sebagai rumusnya agar dapat mencari nilai dan luas persegi tersebut. Kemudian kita masuk pada pilihan kedua,
yaitu menghitung luas persegi panjang. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan rumus persegi panjang seperti yang saya masukkan di sini. Lalu pilihan ketiga yaitu rumus luas dasar genjang, sama halnya seperti sebelumnya. Di sini kita juga diminta untuk memasukkan rumus ya. Lalu kita bisa melihat di sini ada pilihan keempat, dan ya jikalau kita ingin mengulang program tersebut atau ingin kita memasukkan pilihan selain 1 sampai 4, maka program tersebut akan mengeluarkan output error. Pertama-tama di sini ada start. Kemudian di sini saya menggunakan declare. Saya akan menggunakan variabel string pilihan dan ulang. Kemudian ada call output di sini. Untuk menampilkan output yang kita tampilkan di sini, saya membuat output yang pertama yaitu pertama-tama. Di sini ada start, dimana kita memulai. Di sini ada declare. Di sini kita akan menggunakan variabel string pilihan. Di sini ada konektor dan di sini ada flow direction seperti tadi. Lalu pertama-tama kita akan masukkan output 1 yaitu momentum. Lalu kita masukkan output 2 yaitu massa, dan output 3 yaitu kecepatan. Kemudian saya masukkan input sebagai pendeklarasian ya, untuk menginput program yang kita inginkan. Selanjutnya ada real array di sini, real array dan real array variable. Selanjutnya di sini kita masuk pada pilihan yang pertama yaitu momentum, menghitung momentum. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan massa, dan kecepatan sebagai rumusnya. Kemudian kita masuk pada pilihan kedua yaitu mencari luas massa. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan rumus yang digunakan untuk mencari nilai massa seperti yang saya masukkan di sini. Lalu pilihan ketiga, di sini kita mencari kecepatan, sama halnya seperti sebelumnya. Di sini kita juga diminta untuk memasukkan rumus. Setelah ketiga pilihan tersebut sudah dapat kita lihat bahwa di akhir ketiga program tersebut diakhiri dengan kotak kuning itu sign. Dan yang terakhir yaitu jikalau kita ingin mengulang program tersebut, jika memasukkan pilihan selain 1 sampai 3, maka program tersebut akan error. Jika kita ingin mengulang program tersebut, kita bisa memilih ya, dan jika tidak, pilihlah tidak. Ya, sekian penjelasan video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.